Shalom sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa secara khusus kepada saudara-saudariku yang beragama Katolik. Damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup kita. Pada kesempatan hari ini, saya Frater Benny Titirlobi akan berkatekesi singkat mengenai suatu tema yang populer dalam gereja Katolik, yakni mengenai Bunda Maria. Perbincangan mengenai Bunda Maria adalah suatu hal yang mengundang perhatian, baik dari kalangan kita, orang-orang Katolik, maupun dari kalangan non-Katolik. Bunda Maria menjadi istimewa dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai dogma tentang Maria. Sebagaimana yang mungkin saja telah kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik terdapat 4 dogma tentang Bunda Maria. Salah satu dari 4 dogma tersebut adalah Maria tetap perawan atau Maria sang perawan. Salah satu pertanyaan klasik mengenai dogma tentang Maria, yakni Maria tetap perawan, adalah orang-orang bertanya, apakah mungkin seorang wanita ketika mengandung, terutama saat melahirkan seorang manusia, kewanitaan atau kesuciannya sebagai wanita masih tetap terjaga, atau katakanlah dalam tanda kutip disebut perawan? Apakah benar-benar hal ini mungkin terjadi? Sahabat-sahabatku yang terkasih, menurut catatan dan sejarah gereja, dogma Maria tetap perawan itu diumumkan dalam sebuah konsili yakni Konsili Konstantinopel yang kedua pada tahun 553 Masehi. Mengenai dogma ini waktu itu digunakan istilah keperawanan abadi, atau dalam bahasa asingnya perpetual virginity. Dogma mengenai Maria tetap perawan atau Maria sang perawan secara garis besarnya dirangkum dalam satu sumber iman gereja, yakni dalam buku ini yang disebut sebagai Katekismus Gereja Katolik. Pada halaman 129 sampai 132 diuraikan dengan cukup mendasar dan mendalam mengenai dogma Maria tetap perawan atau Maria sang perawan. Dalam Katekismus Gereja Katolik terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar dari dogma Maria tetap perawan atau Maria sang perawan. Yang pertama adalah dikatakan bahwa sudah dalam rumusan-rumusan iman yang pertama, gereja mengakui bahwa Yesus hanya oleh kuasa Roh Kudus dikandung dalam rahim perawan Maria. Artinya bahwa perkara ini bukanlah suatu perkara manusiawi, melainkan suatu perkara ilahi yang adalah suatu karya dari Allah. Yang kedua adalah berita-berita dalam Injil menegaskan tentang hal ini, bahwa karena ini merupakan karya Allah, maka melampaui segala daya nalar dan pengertian manusia. Pada ayat kitab suci dari Injil Matius bab 1 ayat 20 dikisahkan di sana bahwa malaikat berkata kepada Yosef mengenai Maria istrinya, bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal ini pun turut dihubungkan dengan pemenuhan janji dari firman yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama secara khusus oleh Nabi Yesaya yang berkata demikian, lihatlah, seorang perawan akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang putra. Dasar yang ketiga yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik ini, yakni bahwa kelahiran Yesus dari rahim Maria sesungguhnya tidak mengurangi kesucian dari pribadi Bunda Maria, melainkan justru menyempurnakannya. Menurut hemat saya, berdasarkan dasar yang ketiga tadi, saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa Dia, Yesus, Putra Allah yang kudus, ketika hadir dalam rahim seorang perawan Maria, kekudusannya itu malah memancar
dan menyempurnakan pribadi Maria sebagai wanita kudus yang sejak pada mulanya telah dipilih dan dipercayakan Allah sebagai sarana hadirnya juru selamat di dunia.